Sip, lihat kamu dulu ya. Oke, nah gravity and orbits. Nah ini dari orang luar negeri. Mana Pak? Nah teman-teman, kelihatan nggak? Sudah kelihatan belum? Belum Pak Mul, masih Oh masih ya. Belum Pak, masih loading. Oh iya, maaf ya, tunggu sebentar ya. Ini emang komputer Pak Mul rada-rada harus disayang-sayang gitu ya. Jadi tunggu sebentar. Jadi teman-teman sudah terlihat ya? Kelihatan Pak. Oke baik. Tereng teng teng. Ayo 1, 2, 3. Nah, sudah terlihat? muncul Pak. Sudah muncul. Di situ ada apa? Udah. Sudah terlihat. Di situ ada Matahari. matahari. Ya seperti simulasi begitu ya teman-teman. Iya betul ya. Jadi ada matahari kita ya, ada matahari kita yang Allah ciptakan luar biasa besarnya dan begitu bermanfaat buat kita. Setuju nggak sih? Ya. Oke. Nah, teman-teman, ya kemarin ada yang bilang ke Pak Mul, bumi itu yang apa? Matahari sebenarnya yang mengitari bumi. Nah, ya kan karena apa namanya? Karena sepertinya tuh bumi mataharinya yang bergerak. Nah, kita coba lihat apakah mataharinya yang bergerak atau buminya yang bergerak. Kita coba lihat ya teman-teman. Ya, bumi yang bergerak ya. Mataharinya gerak semua. Nah, teman-teman terlihat? Gerak. Nah, geraknya pelan ya. Nah, ternyata yang bergerak ini Allah gerakkan bumi ya, bumi Allah gerakkan mengitari apa namanya teman-teman? Matahari. Nah, ini yang membuat perubahan musim yang sampaikan di pekan lalu ya. Perubahan musim musim di berbagai belahan dunia ya. Ada musim apa lagi? Ada musim apa aja teman-teman? Semi, gugur, panas sama dingin. Ya, musim panas. Kalau kita sebutannya musim kemarau lah ya. Kemudian musim salju, ya, musim dingin. Kemudian musim semi dan musim gugur. Ada 4 musim yang terjadi di seluruh belahan dunia. Nah, kalau di Indonesia terjadinya musim apa sih teman-teman? Terjadi musim apa? Musim hujan dan musim kemarau. Nah teman-teman ini kenapa deh? Tunggu ya sebentar ya. Nah, teman sekalian, ini Allah menciptakan seperti yang Allah firmankan di Al-Quran bahwa Allah itu menciptakan bumi dan seluruh benda langit yang ada di semesta ini sesuai bergerak dengan garis edarnya masing-masing. Coba perhatikan. Di sini bumi ini dia konsisten. Kenapa, Nak? Boleh. Tunggu ya. Tunggu sebentar ya. Ada anak Pak Mul ya. Coba perhatikan. Di sini teman-teman, matahari tidak bergerak sama sekali. Bayangkan kalau misalnya matahari bergerak, yang ada bagaimana? Wah, hancur semuanya. Ya kan ya? Mataharinya. Oh, saya lihat. Kalau misalnya buminya bergeraknya tidak konsisten, tidak sesuai dengan yang sudah Allah atur, yang terjadi apa? Teman-teman, yang terjadi bumi bisa hancur. Lihat teman-teman, kalau tidak sesuai dengan ini Allah kasih takarannya sudah semuanya sama persis. Hitungannya semua sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau misalnya tidak sesuai, apa yang terjadi? Nabrak. Yang terjadi bumi bisa hancur, bisa hilang dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Kalau kondisinya kayak gini bagaimana? Yang ada teman-teman belum apa-apa sudah gosong ya nggak teman-teman? Teman-teman boro-boro keluar rumah ya teman-teman ya. AC berapa PK tuh ya nggak? Panas banget ya.
Belum. Planetnya apa yang digedein, Pak? Iya, jadi gitu ya teman-teman ya. Ini musim Ya. kematian, ini musim Musim kematian. Jadi alhamdulillah Allah tuh menciptakan apa namanya? Nih, kalau misalnya nih apa namanya? Buminya ini tidak sesuai dengan hitungan itu bisa hilang dari orbitnya. Coba lihat ya. Bisa hilang dari orbitnya, bisa hilang dari garis edaran. Mana buminya nggak ada. Iya, pergi dia. Tahu ya, buminya sudah masuk ke black hole kan? Wah, gitu kan? Kita nggak ada di bumi ini, nggak ada di Nggak semesta ada ini. cahaya matahari lagi. Tapi alhamdulillah Allah menciptakan semuanya itu sempurna. Setuju apa setuju? Setuju ya teman-teman ya. Nah sekali lagi ini kemudian membuat terjadinya musim yang ada di seluruh dunia ya. Proses ini ya, peristiwa ini dinamakan dengan revolusi ya. Kalau rotate itu dia berputar, bumi berputar pada porosnya, berputar apa namanya kayak gangsing gitu ya. Nah, kalau revolusi dia bumi ini mengitari ya, mengitari matahari. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Perbedaan antara revolusi dan rotasi jelas? Jangan sampai ketukar. Cung yang masih bingung, Pak Ul pengen tahu dulu yang masih bingung siapa? Perbedaan revolusi dan rotasi. Ada yang masih bingung? Ya. Jelas ya? Beda apa sama revolusi dengan rotasi? Beda ya? Oke. Kalau misalnya teman-teman belum ada yang nanya, Pak Mul tanya. Oke. Pak Mul tanya. Kalau rotasi itu menyebabkan apa? Rotasi menyebabkan apa teman-teman? Siang dan malam. Oke, good job. Kalau revolusi itu menyebabkan terjadinya apa? Revolusi? Gantian tahun, pergantian musim. Pergantian tahun, pergantian musim. Oh iya, ngomong-ngomong, kalau pergantian tahun yang menjadikan kita tahu itu 1 tahun dari mana ya? 1 tahun, 2 tahun. Kan teman-teman kalau misalnya siapa yang lahirnya bulan ini nih, bulan Maret nih? Lihat kalender, Pak, lihat kalender. Oh, lihat kalender, good job, Bang. Mantap, Bang. Iya. Itu bisa, benar. Jam. Tapi kita bisa tahu hitungan sampai Desember itu 1 tahun dari mana? Mungkin hitung dari putarannya orbitnya hitungannya. Oke, hampir tepat, betul. Nah, jadi gini, cara kemudian ilmuwan itu tahu ya 1 tahun itu dari mana ya. Jadi hitungannya adalah teman-teman 1 kali putaran bumi terhadap matahari itu hitungannya 1 tahun. Kebayang? Bayang ya. Jadi 1 kali putaran. Contoh ya, ini kita clearkan dulu. Nih, ini 0 Earth days. Jadi 0 hari ya kan? Ini contoh dari sini 0 hari ya. Kalau dia dari sini nanti dia berputar sampai sini lagi, sampai titik yang sama, dia hitungannya 1 tahun. Gitu ya. Nah, 1 tahun, nah itu berapa hari akumulasi berapa hari, kumpulan berapa hari sih teman-teman? Nah kita coba lihat. Kemarin itu teman-teman pernah ya Pak Mul tanya di Google Form apa ya? Itu berapa hari? 1 tahun itu berapa hari teman-teman? 365 hari atau 366 kalau kabisat. Iya, betul ya. Sampai titik sini ya, itu 360. Nih, terlalu cepat ya. 60 ini sampai sini, ini kelebihan 365 hari. Jadi sampai sini ya teman-teman. Jadi sampai ke titik yang sama itu 1 tahun atau 360 berapa? 5 hari. 365 hari ya. Nah, itu yang kemudian kita tahu bahwa
Kalau satu putaran itu 1 tahun, 2 putaran itu 2 tahun. Kalau bumi berputar terus sampai 60 kali, berarti teman-teman sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Berarti Ya, kalau bulan sudah 60 tahun. bulan. Pak, Tapi kalau di Pak. Arab zaman dulu udah Pak. Kenapa, Nak? 60 tahun. Kalau di Arab zaman dulu di umur 60 tahun dibilangnya pemuda, Pak. Oh iya. 100 atau 60 100 kali lam. Iya. Pak, Masih masuk pemuda ya, salah ya. Ini sebentar, ini laptop. Pak Mul. Ya, Kian, Pak Mul, mohon maaf nggak bisa lihat Jawab gambar. lah. Gimana? Pak Mul mau nanya. Gimana? Iya, mangga. Kan biasanya kan Februari kan ada 28 hari. Iya, Nah, tapi betul. biasanya 4 tahun setelahnya itu biasanya itu tambah 1 hari. Itu kenapa? Oke, baik. Kenapa ya? Nah, teman-teman, kira-kira kan setiap ada yang lahir bulan Februari nggak sih? Saya Nelen Februari ya. Kalian juga, Februari. Ada yang lahir tanggal 29 Februari. Ada nggak? Januari. Wah, kalau Nggak. tanggal 29 Februari berarti 4 tahun sekali ulang tahunnya Pak Mul. 4 tahun sekali. Ah, sebenarnya teman-teman, kasihan banget ya. Sebenarnya kan kalau misalnya hitungan dari para astronom itu tidak bulat ya, itu kan ada 0,0, dan sekian ya teman-teman ya. Dan kemudian ini bumi pun dia mengitari matahari tidak benar-benar lingkaran seperti ini loh teman-teman. Ini mah Ada oval ya? simulasi aja. Dia rada oval, betul ya teman-teman ya. Setuju nggak? ya Kalau perputaran oval itu kan tidak sempurna ya kan ya. Itu yang kemudian menjadikan hitungannya juga tidak bulat begitu ya. Makanya kemudian ilmuwan-ilmuwan itu kalau misalnya teman-teman pernah belajar tentang gampangannya gini, kalau misalnya 0,4 itu kan masuknya berarti 0 ya. Ya nggak sih? Atau 1,4 dia masuknya masih 1 kan? Ya, kurang lebih begitu. Nah, saat bukan tahun kabisat itu hitungannya Februari itu masih 28 hari. 28, masih kurang lebih lah 4 begitu ya. Jadi tidak full, tidak lebih dari hitungan kalau misalnya 0,7, nah itu kan masuknya 29 hari. Kan kebayang nggak teman-teman? Jadi kalau 28, kalau misalnya yang tahun kabisat itu hitungannya 28,7. Itu kan hitungannya berarti 29 hari kan begitu ya teman-teman ya? Perputarannya. Jadi 1 Februari itu seperti itu. Jadi tidak bulat. Jadi makanya dihitungnya Februari ini hanya 28 hari selain tahun kabisat. Nah, kalau tahun kabisat itu 29 hari. Makanya kasihan yang kalau lahirnya tanggal 29. Nah, sebenarnya yang tanggal 29 itu gimana? Sebenarnya lahirnya tanggal 28 juga sebenarnya gitu. Hitungannya begitu. Oke. Sampai sini paham teman-teman? paham. Kalau saya lahir tanggal 29 itu Pak, hitungnya pakai hijriah, jadi cepet malah lebih cepat dari yang lain. Kalau hijrah dia hitungannya pakai bulan atau matahari ya? Bulan. Hijrah pakai bulan. evolusi bulan. Oke, betul. Oh, nanti itu kita bahas ya. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, tadi itu rotasi dan revolusi. Kemudian nah Allah juga kemudian menciptakan temennya. Bumi juga nggak sendiri loh. Bumi juga ada temennya gitu kan. Yang jadi kalau malam-malam itu cuman ngelihat bintang aja itu. Terang bulan. Ya. Cuman bintang aja teman-teman. Tapi nggak ada bulan, gelap banget ya. Jadi nanti nggak ada cerita tentang Wolverine gitu ya, nggak ada cerita tentang bulan purnama. Nah, Allah juga menciptakan bulan ya sebagai
teman dari bumi loh. Ya, perhatikan. Bumi ditemani juga oleh bulan, ya. Yang mana bulan juga sebenarnya teman-teman, bulan itu kalau bumi kan dia berotasi dan berevolusi ya. Sepakat nggak? Bumi itu berotasi dan berevolusi. Iya, Dia oke. berputar sendiri dan mengitari matahari. Setuju ya? Nah, kalau bulan, dia Allah ciptakan keren banget nih. Dia punya 3 keistimewaan. Dia punya 3 gerakan. Gerakan yang pertama, dia juga berputar sendiri, rotasi sendiri. Sama seperti bumi. Nah, gerakan yang kedua, bulan juga dia berevolusi. Revolusi terhadap apa? Revolusi terhadap bumi. Jadi, Berarti bulan kalau ini bulan itu anggapan Nah, bulan itu juga mengitari bumi. Coba kita lihat, teman-teman, ya. Bulan juga ikut mengitari bumi. Ini gerakan bulan, ya. Nah, ini dinamakan dengan revolusi bulan terhadap bumi, ya. Nah, selain itu, luar biasanya Allah menciptakan ini bulan nggak cuma muterin bumi doang, tapi bulan juga mengikuti. Iya, karena dia berputar mengelilingi bumi, dia juga ikut mengitari matahari. Keren nggak? Allah menciptakan. Coba kalau misalnya bulannya nggak ngikutin apa namanya matahari, stay di tempatnya. Yang ada kita nggak bisa lihat bulan ya. Pak, bentuknya kayak bunga, Pak. Bagus ya. Kalau pas-pasan itu bisa ketabrak, Pak. Pas bulannya lagi di orbitnya, buminya lewatnya ketabrak. Iya, jadi kalau misalnya nggak sesuai dengan orbitnya, yang terjadi nabrak bulannya ke bumi atau sebaliknya, gitu ya, atau sebaliknya. Tapi yang jelas, ini semua sudah Allah atur dengan seluruh hitungan yang tepat, yang presisi, yang nggak luar biasa. Ilmuwan satu pun nggak ada yang bisa membuat hitungan yang presisi seperti ini, nggak ada, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, ini yang kemudian ya membuat apa namanya? Kenapa, Salih? Kenapa, Nak? Jadi Beyblade, Pak. Jadi Beyblade. Jadi gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang kemudian membuat bulan pun ya mengikuti edaran ya, garis edar matahari. Dia juga ikut mengelilingi matahari gitu ya, tapi dia juga berevolusi terhadap bumi gitu ya. Jadi dia ada 3 gerakan sendiri, rotasi sendiri, muter sendiri, tapi dia juga ikut muterin bumi, dia juga ikut muterin matahari bersama bumi. Keren ya, teman-teman ya. Allah, ada yang bisa kayak gini nggak? Ya. Ada nggak yang bisa kayak gini, Rom? Ada, Pak, tapi cuma mainan doang, Pak, gak nyata. Doang ya. Miniaturnya ya, Ozan. Miniaturnya. Pun kalau ada Aku nggak punya. ada masa ausnya kan ya, ada masa rusaknya dan itu tidak bertahan lama ya, teman-teman. Ini terjadi begini ini sudah bermiliar-miliar tahun. Waduh, udah lama banget. Ya luar biasa. Allah. Ini teman-teman ada yang nih, teman-teman, Pak Mul mau nanya. Kalau kayak gini, kalau terjadinya kayak gini, ini menurut teman-teman terjadi secara kebetulan atau sudah ada yang ngatur? Sudah ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Kapan Jadi aja nggak kalau bisa gerak misalnya kalau nggak ada yang ngatur. ada yang bilang, ini mah kebetulan doang, ini mah alam doang yang begini, yang menjadi itu berputar terhadap matahari. Setuju nggak sih? Mohon maaf teman-teman yang sedang chat, Pak Mul lihat ada yang ngomong kotor ya. Pak Mul kurang suka ya, teman-teman. Fokusnya ke Pak Mul, Mohon maaf sekali lagi Pak Mul, kalau misalnya melihat teman-teman apa namanya chat di situ, mohon maaf Pak Mul langsung keluarkan ya. Jibril nanya, Pak. Aduh, sponsor Shopee lagi, Pak. Pak Mul setuju gak? Pak Mul akan Jibril nanya. Teman-teman. Pak Mul kurang suka kalau teman ngomong kotor. Ya. Pak Mul. Oke, sekarang Jibril lanjut ya. nanya tuh.
Lanjut ya ke Pak Mul lagi ya. Jibril nanya Pak, Oke, gerhana gimana? matahari gimana Pak? Oh, gerhana matahari gimana? Oke, nanti kita bahas ya. Oke, sampai sini teman-teman jelas ya antara bumi, bulan, dan matahari itu punya pergerakannya sendiri-sendiri ya. Oke, jelas ya? Oke, baik. Kalau jelas kita lanjut ke teman-teman. Yang tadi nanya Jibril tuh ya. Kita lanjut ke gerhana. Ya, berikutnya. Ini lanjut ya. Ini rada panjang. Teman-teman mohon maaf nih sudah jam 9.30. Ingatkan Pak Mul kalau ada waktu yang terkorupsi ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman Pak Mul izin share screen ya. Di sini Porsi waktu selalu simak. Oke, teman-teman ada yang pernah mengalami gerhana matahari? Ada yang pernah ngalamin nggak atau menyaksikan nggak? Atau gerhana? Saya pernah menyaksikan gerhana matahari sama bulan. Gerhana bulan 3 kali udah pernah lihat. Enggak. Oke. Bulan yang merah saya juga udah pernah lihat, Pak. Ada yang pernah lihat ya? Coba Pak Mul pengen minta bantuan dong dari teman-teman. Boleh bercerita salah 2 orang. Salah 2 orang. Boleh siapa yang mau cerita nih? Pengalaman apa Pak? Kamu pengen satu ya? Pengalaman gerhana. Ya, pengalaman mengalami gerhana. Gerhana boleh apa aja? Ini Bulan itu kah? Pak yang 2019 18. Yang kata Elangga apa? Gerhana apa? Yang Yang penting gimana? Enggak, gitu ada gerhana ini yang langka. Apa namanya tuh gerhana apa dia? Gerhana matahari. Harvest Moon. Oh ya, Harvest Moon ya? Harvest Moon. Harvest Moon. Harvest Moon juga nggak kelihatan ini. Enggak, bukan. Oke, ada itu aduh, lupa pas lagi. apa? Pas siang-siang apa pas malam hari? gerhana bulan 2 kali berturut-turut. Malam, Pak. Oh, pas malam. Kalau pas malam itu gerhana matahari apa bulan? Bulan itu bulan. Bulan ya. Bulan. Jangan sampai salah loh, maksudnya Pak Mul. saya Kamu udah pernah lihat, Pak. memastikan. Bulan total. Oke, gimana? Itu kamu lagi ngapain, Fauzan? Fauzan, Oh, waktu itu kalau nggak salah, Pak. Pas Ramadan kalau nggak salah waktu itu. pas Ramadan ya. Oke, pas Ramadan. Tarawih kalau nggak salah. Yang kamu lakukan apa pas pada saat melihat bulan itu bergerhana, gerhana bulan? Lagi duduk waktu itu, ntar Pak nih. Saya pengen keluar dulu Pak, soalnya Pak dibersihin dulu. Oh iya. Yang kamu lihat gimana, Zan? Atau kamu lakukan? Duduk doang sih Pak. Duduk doang ya? Oke, duduk doang. Mana Baik. pegel waktu itu Pak? Oh iya, kamu kira mengabadikan selfie gitu kan? Wah, ini. Enggak ya? Oh iya. Oke, ada yang lagi yang mau cerita nggak? Yang akhwatnya. Siapa nih? Aisyah, kamu mau ada yang mau cerita nggak? Pernah mengalami gerhana, teman-teman? Peristiwa gerhana? Ada yang Saya pernah, Pak. Ntar yang Pernah. akhwatnya dulu. Yang akhwatnya Aku dulu. pernah ngalamin tapi nggak pernah ngeliat. Pernah Pernah ngalamin? dong, tapi udah pernah nggak ngelihat. Yang ngelihat. ngeliat. Saya pernah lihat. Hafsah pernah lihat. Gerhana apa? Pernah. Matahari cincin. Wah, Masya Allah. Itu Hafsah Soalnya nggak boleh dilihat. lagi di Bogor apa di luar Bogor? Bogor. Lagi di Bogor. Apa yang kamu lihat, Nak? Nggak boleh ngelihat karena itu terlalu silau. Bisa bikin mata sakit. Iya, mataharinya ya, enggak dilihat. Maksudnya, apa yang kamu saksikan? Nah, maaf, kamu salah nanyanya. Apa yang kamu saksikan? Oh ya, Apa ya? ya masih ingat tidak? Kayaknya belum lama deh gerhana matahari ya. Baru-baru kemarin. Saya masih Iya. inget, Pak. Terjadinya gimana? Masih ingat saya. Apakah cahayanya benderang? Jadi Apa langitnya gelap. langitnya? Langitnya gelap. Oh, bukan mendung ya, Nak? Iya. Bukan mendung. Oh iya, mendung. Kalau mendung mah beda tuh. Nggak tahu juga. Jangan-jangan itu mendung. Bukan mendung ya, beda ya. Jadi
Kalau mendung itu kan karena tertutup Saya awan, masih ya. Nah, kalau mendung itu karena tertutup awan. Baik. Oke, kita coba ini ya. Tadi terima kasih ya Hafsah dan tadi siapa? Fauzan. Nanti teman-teman yang lain boleh bercerita di kolom komentar, Cela. Di ini ya, di chat ya. Ada yang mau cerita di situ boleh. Tapi tidak ngomong kotor ya. Oke. Nah, teman-teman, Katanya Fauzan ada cerita Pak di chat. apa yang terjadi dengan apa namanya peristiwa gerhana bulan? Mohon maaf, gerhana bulan. Apa yang terjadi teman-teman? Nah, teman-teman sekalian, teman-teman sepakat nggak kalau matahari dia ketika menyinari bumi ya dia ada bayangan yang terlihat di belakangnya. Sepakat nggak teman-teman? Nah, jadi ketika matahari yang menyinari bumi ini ya teman-teman, kayak teman-teman lagi berdiri aja, lagi berdiri kena sinar matahari, di belakang teman-teman itu pasti ada bayangannya nggak? Setuju ya? Iya. Pasti ada bayangannya ya. Nah, bayangan gelap di belakang matahari ya, ini disebut dengan umbra, teman-teman ya. Umbra. Nah, kemudian Umbra itu yang paling tengah. iya, umbra itu yang tengah, yang gelap. Ya. Bayangan Yang gelap penum ini. itu enggak? Kenapa kali? Kalau penumbra itu luarnya umbra ya? Iya. Nah, penumbra ini luarnya dari umbra yang cahaya sisa dari cahaya matahari. Samar-samar begitulah ya teman-teman ya, masih ada cahaya tapi sedikit. Nah, gitu ya. Di luar bayangan. Nah, ini penumbra. Biasa dari cahaya matahari ya. Nah, terjadinya gerhana bulan dan matahari ya, itu terjadi pada saat posisi matahari, bumi dan bulan itu sejajar. Apa? Sejajar. Kalau kayak gini sejajar nggak teman-teman? Halo? Nggak sejajar ya? Nah, kalau nggak sejajar ini kan berarti dia nggak terjadi gerhana. Nggak terjadi gerhana ya. Kalau kondisinya bulannya di sini nggak terjadi gerhana, gitu ya? Kan tadi kita sepakat ya bahwa bulan itu mengitari bumi ya. Jadi dia akan mengitari posisi dari bumi. Nah, kalau misalnya bulan itu dia bergeser, dia berputar di sini ya, sehingga sampai di cahaya samar-samarnya matahari ya, tapi di belakang bumi ya, teman-teman, ini kita ingat ya, di belakang bumi ya, di belakang bumi dia akan terjadi gerhana bulan penumbra ya, gerhana bulan penumbra. Tetap ada gerhana, tetap ada cahaya yang kena, tapi sedikit ya, yang kenanya sedikit ya. Makanya dia tuh mirip banget kayak bulan purnama ya, mirip kayak bulan purnama, bulat gitu ya, besar biasanya. Nah, kemudian ya, ketika bulan ini sudah masuk ya, sekali lagi sudah masuk ke dalam tengah-tengah, di tengah-tengah. Nah, ini sudah tertutup total, tidak terlihat sama sekali itu Jadi peta ya, Pak. Jadi seperti merah gitu ya, kayak darah gitu ya, merah. Nah, ini gerhana bulan total. Ini saat persis satu garis lurus ya, antara matahari, bumi dan bulan. Nah, ini gerhana bulan total. Ini jarang sekali terjadi ya. Biasanya butuh puluhan atau bahkan ada di beberapa tempat yang sampai ratusan tahun dia baru terjadi ya. Nah, Waktu itu saya lihat, Pak, keren banget. pernah ya lihat ya. Kalau kondisi gini tuh kondisinya Waktu terang di banget. Ya teman-teman ya, kondisi kayak gini tuh terang ya, terangnya tuh terang merah gitu loh ya teman-teman ya. ada sinar-sinarnya, Pak. Ada sinar-sinar. Iya. Ya, bagus ya. Kebakar gitu.
Kayak kebakar. Kayak kebakar, tapi bukan roti bakar loh, teman-teman. Oh, Jadi luar biasa kerennya, Masya Allah ya. Ini peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi, ya. Tapi terjadi pula di saat Rasulullah sedang hidup juga terjadi ya gerhana-gerhana. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana kalau di sini Pak Mul? Kalau di sini, nah ada bagian mata. Jadi kalau yang ini tuh terjadinya sempit sekali. Terjadinya itu sebentar, istilahnya sebentar, bukan sempit, sorry. Waktunya sebentar banget. berarti sama kayak Ini posisi kayak gini, ini tetap di belakang bumi bulannya, tetapi dia ya antara cahaya matahari sedikit masih kena ya, terus sedikit ya. Sebagiannya lagi itu dia masuk di umbra, masuk di bayangan bulan ya. Makanya itu dia kayak setengahnya terhilang, kayak hilang gitu. Kalau orang Arab dulu nganggapnya ini bulannya kemakan. Makanya dulu tuh orang Arab tuh banyak yang menganggap kalau terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari, itu dianggap bahwa itu akan terjadi salah seorang dari kita meninggal. Nah, gitu. Itu yang mitosnya orang-orang Arab terdahulu. Ya. Seakan-akan mau terjadi kiamat. Seakan-akan bulannya mau hilang, dimakan. Padahal siapa yang makan ya? Nah, itulah kejahiliahan yang kemudian Rasulullah luruskan. Nah, ini yang terjadi pada gerhana bulan parsial, teman-teman. Sebagian atau parsial, ya. Jadi terjadinya antara berkas cahaya matahari dan bayangan bulan bumi. Gitu ya. Sampai sini jelas ya, teman-teman ya. Kalau di sini gerhana bulan total, di sini gerhana bulan penumbra. Kalau di sini tidak terjadi gerhana sama sekali, ya. Ingat ya, teman-teman ya. Paham. Ingat. Oke, ini yang terjadi di bulan. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum Pak Mu lanjut, Pak Mu. Ayo silahkan teman-teman kalau ada yang bingung. Ada yang bingung? Bertanya. Supaya tidak tersesat nanti ya pemahamannya ya. Ini soalnya ada kata-kata baru kayak penumbra, ya, penumbra. Itu teman-teman jangan sampai ketukar ya. Oke, cukup ya. Oh, gimana Izian mau bertanya? Boleh. Oh, belum ingat ternyata. Gimana Izian? Pak. ngerti. Ngerti ya? Oke, jawab. Baik, kita lanjut ke lagi. Pak. Nah, Saya mau Ada nanya, yang Pak. mau tanya? gimana siapa yang mau nanya? Pak Mu nggak bisa kelihatan nih, mohon maaf. Sebutkan nama, kelas dan umur. Umur. Yuk. Siapa nih? Salam Nam Toli. Oh, Salam. Silakan. Mana Salam? Kan yang tadi itu gerhana total itu warna merah. Semuanya bulannya semuanya ada di umbranya kan? Iya, betul. Tepat di belakang bumi. Tapi kenapa kalau pas gerhana parsial malah jadi hitam yang ada di bagian umbranya? Hitam. Padahal pas di umbra semua malah agak hilang. Oke, baik. Oke, kenapa ya seperti itu ya? Oke. Jadi kalau yang ditanya Salam kenapa kalau pas total itu malah merah, begitu ya? Ya. Gitu. Kemudian pas di sebagian itu malah hilang sedikit yang bayangannya ya. Tadi ada yang udah jawab atmosfer, siapa tadi? Mau dijawab sama Zam. Masuk nggak ya pakai engsel yang kemarin? Nah, teman-teman, jadi ya kan di langit kita ini tidak hanya langit biasa ya, itu ada susunan-susunan gas, kemudian uap air dan lain sebagainya ya, ada hidrogen dan lain sebagainya. Itu yang kemudian merubah tampilan
yang menjadikan tampilan langit kita warna biru. Ya, itu kan karena ada atmosfer ya, teman-teman ya. Ya sih? Sebenarnya kalau misalnya nggak ada atmosfer, itu kelihatan hitam itu atasnya. Ya nggak sih? Nggak ada apa namanya? Nggak ada gas di atas yang menyelimuti. Berarti sama kayak bulan dong. Apa namanya? Yang menyelimuti bumi ya. Jadi ketika memang kondisinya full di tengah-tengah ya, itu ada pembiasan juga dari atmosfer dari bumi ya. Nah, itu jadi tidak sepenuhnya efek dari matahari gitu ya. Sedangkan ketika apa namanya di penumbra itu ada sebagian yang kena ya. Seperti halnya teman-teman kalau berdiri di samping di belakang teman yang berdiri gitu ya, di sampingnya, samping pasti akan sedikit kena teman-teman, sedikit kena bayangannya, ya nggak? Seakan-akan bagian yang kena bayangan itu hilang, hitam. Kita coba buktikan ya teman-teman ya, kita coba buktikan. Kalau misalnya yang tadi Salam tanyakan, kita coba matikan ya kameranya ya. Oke. Nah, ini Pak Mul, kelihatan nggak kamera Pak Mul di sini? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, coba buktikan ya. Nah, kalau misalnya kondisinya itu, mohon maaf nih kalau rada ini ya, nggak kedengeran suaranya. Ipin. Ini Pak Mul matikan. Oke, bola diwarnain biru lucu. Oke. Bola. Nah, kalau gerhana teman-teman kelihatan ya? Ya. Kelihatan ya? Cahayanya kelihatan ya? Nah, Ya. kalau parsial itu nih, dia masih kelihatan bola merahnya itu kan masih kelihatan ya, cahaya mataharinya lihat. Masih kelihatan ya? Sebagiannya itu hilang, sebagiannya gelap. Ya nggak? Ya. Nah, ini yang tadi menyebabkan di bulan itu kayak kelihatan hilang. Ya? Kelihatan ya teman-teman ya? Ya. Ya, Pak, kelihatan. Nah, tapi kalau di sini Halo, kedengeran nggak? di umbranya bumi dia nggak kelihatan, tapi karena ada atmosfer bumi jadi terlihat seperti warna merah begitu teman-teman ya, teman-teman ya. Kalau di belakang kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke, baik ya. Jadi tadi di sini kalau parsial di sini ya, parsial di sini kalau dia apa namanya penumbra di sini ya, dia gerhana total di sini. Gitu. Sampai sini jelas teman-teman? Jelas. Jelas. Oke, good job. Kamu sudah mempersiapkan matang-matang. Kamu seneng banget kalau teman-teman itu nanya ya. Lebih baik nanya ya teman-teman daripada diam aja, tahu-tahu nggak tahu loh apa ini. Aduh ya. Oke, good job. Terima kasih Salam. Salam jelas ya, Salam ya. Jelas ya? Oke. Baik. Berikutnya teman-teman. Nah, ini tadi gerhana bulan ya, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana dengan gerhana matahari? Nah, bagaimana dengan gerhana matahari? Kita lanjut aja biar cepat. Nah, gerhana matahari ya, itu sama juga terjadi ketika posisi sang bulan itu satu garis lurus antara matahari ya dan bulan. Dia di tengah-tengah. Jadi Kalau tadi bulannya di belakang ya. Kalau tadi gerhana bulan berarti bulannya di belakang. Tapi kalau ini ya, cahaya matahari mau nyampe ke bumi, tapi ada dateng tuh bulan. Aku mau nutupin Ngalangin. Udah kelihatan belum share screen Pak Mul? Belum kelihatan nih. Mohon maaf Pak Mul ngomongnya sekali tapi nggak kelihatan. Belum ada loadingnya Pak, belum ada loadingnya. Oke, tunggu. Sudah terlihat? Masih loading. Masih loading. Baru loading, Pak. Tunggu ya. Udah bisa nyoret, Pak. Udah bisa nyoret. Iya tah. Jadi, iya bener. Jadi ceritanya nih,
salam jadi matahari yang terang benderang. Tahu-tahu mau nyinarin Pak Mul nih. Tahu-tahu ada bujana di tengah-tengah lari-lari. Lah, ketutup jadi. Jadinya yang terjadi apa teman-teman? Yang teman-teman rasakan, yang teman-teman saksikan ketika gerhana matahari. Yang terjadi apa? Kelihatan. Gelap, yang harusnya terang, tapi Allah jadikan gelap. Kan kalau kondisi normal siang harusnya terang ya. Nah, kondisi kayak gini gelap, gitu ya. Karena apa? Karena ada yang datang tuh bujana, cuk datang. Ngapain ini? Nutupin cahaya matahari, gitu ya. Nah, ini posisinya kondisi gerhana matahari ini posisinya ketika terjadinya sejajar ya, ketika sejajar. Sama seperti halnya tadi di gerhana bulan itu ada ya umbra. Mohon maaf teman-teman, kita dihapus dulu ya biar enak. Oke. Nah, oke, lanjut ya. Baik. Jadi ada umbra ya, ada penumbra ya, ada umbra, ada penumbra. Sama seperti halnya tadi yang kita bahas di gerhana bulan, ketika bias dari cahaya matahari itu sampai ke sini, ini ada namanya penumbra. Sebenarnya masih ada sih cahaya mataharinya, tapi dikit. Nah, masih ada sih. Nah, atau misalnya gini, itu kayak misalnya gini, udah sih Pak Amul, udah sih ngerjain, tapi baru dikit. Udah sih ngerjain tugas, tapi baru dikit. Nah, itu sama kayak gini. Udah sih kena cahaya mataharinya, tapi dikit. Nah, itu penumbra. Biasnya, ya kan ya. Nah, yang sama sekali terkena sinar matahari itu bayangannya tadi ya, bayangan dari bulan itu disebut dengan umbra. Nah, ini yang kosong, ini yang gelap. Ya, ini namanya umbra. Oke. Sampai sini jelas teman-teman? Jelas ya. Nah, ini kondisi kayak gini, ini jarang juga terjadi. Ini terakhir terjadi tuh yang total tuh pada tahun 2016 ya. 2018 kemarin kalau nggak salah cincin. Pak, malah lebih gelap lagi. Ya, kalau total tuh bener-bener gelap. Nah, kita lihat ya di sini ya. Kalau total tuh kayak gimana sih teman-teman? Nah, kok nggak keluar? Nah ini dia. Nah ini jenis-jenis dari, ini Pak Mul ambil dari beritagar.id, diambil dari NASA ya, NASA dan LAPAN. Nah ini jenis-jenis gerhana matahari. Nah, kalau kondisinya kayak gini, kenapa Solih? Mana linknya? Mana linknya? Ini linknya ada di sini. Oh itu. Ada di bawah. Oke ya. Kelihatan. Ada tuh ada di bawah kecil ya. Oke, baik. Di bawah share screen, Pak. Iya, di bawah share screen. Oke, nanti Pak Mul kalau mau lihat, kalau teman-teman mau lihat, Pak Mul kasih padlet. Nah, ini Pak Mul jelaskan dulu, teman-teman. Kalau kondisi yang pertama, sebenarnya ada 3 jenis matahari ya, gerhana matahari yang terjadi. Yang pertama, itu gerhana total, bener-bener total atau gelap banget. Ya. Itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada yang menyebutkan begitu. Ada yang pada saat itu salah seorang anak dari Rasulullah itu wafat ya, meninggal. Nah, orang-orang pada saat itu menganggap bahwa terjadi itu pas kebetulan ya, qadarullah, bukan kebetulan. Qadarullah pada saat itu anaknya Rasulullah yang namanya Ibrahim itu meninggal. Nah, orang-orang menganggap bahwa proses terjadinya gerhana matahari ini menyebabkan orang meninggal. Tapi Rasulullah luruskan bahwa ini salah satu bentuk kebesaran Allah. Gitu ya. Memang pada saat itu benar-benar nggak kelihatan. Orang menganggap bahwa nggak akan terjadi lagi nih matahari muncul gitu ya. Pada kaget. Karena dulu mungkin nggak ada teleskop, nggak ada ilmuwan-ilmuwan yang seperti sekarang. Tapi Rasulullah karena dibimbing wahyu oleh Allah, Rasulullah tahu gitu bahwa ini hal yang biasa gitu ya. Ini salah satu kuasa Allah. Nah, pada saat itu semua cahaya matahari tidak terlihat, tertutupi
ya, hanya terlihat bayangan total. Makanya lihat di sebelah kiri itu teman-teman, hanya terlihat sedikit banget tuh di pinggir-pinggirnya. Cahayanya. Kayak mata. Cahayanya doang. Kayak mata bolong. Ini Cahaya. makanya ya cahaya doang. Kalau orang awam, orang yang tidak belajar terkait ilmu pengetahuan, dia ngiranya ini sebuah kejadian mistis gitu ya. Ya, Supranatural. Padahal sebenarnya akan berdasarkan kekuasaan Allah. Nah, kemudian teman-teman lanjut ya, yang kedua ini gerhana matahari sebagian. Nah, ini ketika sang bulan itu terjadi ya, dia nutupin penumbra bumi itu tertutupi oleh penumbra bulan. Penumbra itu yang samar-samarnya cahaya samarnya dari matahari. Makanya mataharinya kurang bawah. Mataharinya itu kayak seperti bulan sabit ya nggak sih? Seperti bulan sabit, sedikit aja kelihatan di samping kiri. Yang kanannya nggak kelihatan ya, karena dia hanya di tempat penumbra saja, di penumbra saja. Nah, ini kalau kayak gini, ini gerhana matahari sebagian ini lebih lama, teman-teman. Lebih lama. Karena apa? Lebih lama terjadinya karena penumbranya kan luas ya. Lihat penumbranya. Bias mataharinya lihat teman-teman. Ini kan luas ya, segini luasnya. Jadi terjadinya lama dibandingkan dengan yang total. Ini hanya sebentar, teman-teman. Makanya ini hanya waktu kemarin Pak Mul nonton di salah satu televisi itu yang di Palembang ya, kalau nggak salah ya. Itu terjadi total ya, itu gelap sekali dan hanya beberapa menit saja teman-teman yang total. Tapi kalau yang sebagian ini lama karena ya, bagian penumbranya besar, lebih luas gitu. Arahnya ke sini. Dilihatnya lama, Pak. Iya, dilihatnya lama. Kondisi kayak gini. Bulannya jalannya kebalik. Kondisi terlihat seperti bulan sabitnya ya, matahari seperti bulan sabit ini lama kondisinya. Ya, sampai kemudian Saya belum lihat, Pak, matahari total, Pak. Total iya. Total ini sebenarnya gini, teman-teman, matahari tidak terjadi di seluruh bagian bumi, nggak terjadi, hanya di bagian-bagian bumi tertentu. Makanya ketika di Palembang terjadi waktu itu, Palembang ya kalau nggak salah itu, di beberapa daerah lain itu nggak terlihat jelas seperti, maksudnya nggak terlihat gelap gitu biasa, tapi gelap tapi nggak terlihat banget. Terakhir saya lihat itu gerhana matahari cincin, Pak. Iya, cincin ya. Nah, kemudian teman-teman yang terakhir ini gerhana matahari cincin. Ya, matahari cincin. Nah, kalau gerhana matahari cincin ini pas bulan ini kondisinya pada saat orbit terjauh, dia jauh dari bumi titiknya. Jadi menimbulkan kerucut umbra. Jadi kayak ada kerucut. Jadi kan ini bayangannya itu tidak sampai ke bulan, tapi menimbulkan nih teman-teman kerucut ya kecil gitu ya. Jadi seakan-akan di pinggirnya itu kayak ada cincinnya, bias matahari. Itu padahal itu bukan cincin. Pak. Iya. Jadi itu sebagai perpanjangan umbra ya, bulan yang menutupi bumi. Jadi nggak semuanya. Ini juga tidak terjadi selama gerhana matahari sebagian, ini sebentar aja, sebentar juga karena permukaan dari umbra ya, kerucut umbranya ini dikit kecil ya, gitu. Oke, tadi Nathan pernah lihat gerhana matahari cincin di mana, Nathan? Kamu mau kira-kira Nathan pernah lihat di mana? Begini, Pak, ceritanya. Iya. Jadi, Pak, waktu di depan rumah saya tuh, papa saya kan lagi ngebengkel gitu kan, Pak. Siap. Nah, itu persis sekali saat itu lagi gerhana matahari cincin, Pak. Papa saya
lagi mencoba kacamata double supaya bisa melihat gerhana matahari cincinnya. Dan saya dikasih coba. Habis itu saya lihat, Pak. Wah, indahnya luar biasa. Keren ya? Masya Allah. Jangan lupa berzikir. Udah Iya. pernah lihat saya yang cincin. Cincin belum lihat ya? Kalau saya lihatnya pakai bekas ronsen gigi, Pak. Saya lihatnya yang ini doang. Saya lihatnya lewat kamera. 2 kali. Pakai negatif gigi ya, negatif apa namanya? Yang foto itu ronsen ya. Wah ya, keren. Double, Pak, kacamatanya banyak banget. Apa yang teman-teman rasakan ketika melihat gerhana? Baik gerhana matahari atau gerhana bulan? Ini, itu. Banget. Keren banget. Beras. Apa yang teman-teman rasakan? Terang sih, Pak. Takut? Terang. Sangat takut. Malah Takut, deg-degan, bahagia, atau sedih? Bahagia, Pak. Bahagia banget. Masya Allah, bahagia ya Nathan ya. Kayak Karena apa teman-teman? Karena apa? Kok bahagia? Karena apa? Gak tahu, Pak, rasanya enak aja dilihat. Karena mungkin jarang terjadi ya. Karena jarang terjadi. Ya, Oke, Hafsah berani. Kalau sering terjadi jadi ketakutan, Pak. Takutan ya. Ini Takut nanti gelap terus gitu ya. takut nanti sama Allah ditabrakin, Pak. Itu kan lagi sejajar, Pak. Masya Allah. Baik. Bulan yang gede banget. Itu saja, Pak, cerita dari saya. Oke, terima kasih Nathan. Baik. Nah, itu tadi ada gerhana bulan dan gerhana. Nah, teman-teman ya, ternyata ya, ini kerennya Islam itu ya, Allah sudah mengutus Rasulnya itu untuk menyikapi berbagai macam persoalan yang ada yang terjadi di kehidupan kita ya. Salah satunya gerhana matahari, gerhana. Nah, apa yang Rasulullah sikapi ketika terjadinya gerhana? Nah, bagaimana sih Rasulullah menyikapi hal ini? Teman-teman, ada yang tahu apa yang Rasulullah lakukan? Ada yang tahu? Nah, tahu. Diriwayatkan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, itu Rasulullah pada saat itu seperti yang Pak sampaikan tadi ya, itu pernah terjadi peristiwa gerhana matahari ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya ya matahari dan bulan merupakan 2 ayat atau 2 tanda ya. Sebutnya 2 bukan 1 ya, 2. Dari tanda-tanda, dari ayat-ayat Allah, dari tanda-tanda yang Allah sudah buatkan yang tersebar di seluruh alam semesta. Ini Rasulullah bilang begini ketika orang-orang Arab dahulu tuh terkesima, kaget gitu kan. Ada ini, ada matahari gitu. Ada mata tertutupi gitu kan. Mereka ngiranya itu ada orang yang meninggal atau akan kiamat. Tapi Rasulullah luruskan. Ini adalah merupakan 2 tanda-tanda dari tanda-tanda Allah yang lain yang tersebar di seluruh alam semesta ya. Kata Rasulullah, tidak akan terjadi gerhana matahari dan bulan karena kematian seseorang. Itu bukan karena itu, kata Rasulullah, atau karena hidup akhirnya seorang, bukan. Ya. Terus kemudian apa ya Rasul? Ya, ketika kondisi gerhana matahari, Rasulullah memerintahkan, apabila kalian melihat gerhana matahari dan bulan, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Berdoa, ya, berdoa dan sholat kepada Allah sampai matahari atau bulan tadi itu tersingkap lagi atau hilang lagi dari yang tadi gelap atau terlalu terang gerhana bulan, gitu ya. Jadi yang Rasulullah contohkan apa teman-teman? Berdoa. Banyak zikir, jangan tapi lupa nggak zikir. Paul kadang miris gitu ya waktu lihat di TV gitu ya. Orang-orang pada berbondong-bondong melihat gitu kan. Bahkan ada tukang cilor datang gitu kan ya. Ada yang
mainan-mainan anak-anak gitu ya. Tapi lupa nggak zikir sama Allah, nggak lupa, nggak bersyukur dan berdoa kepada Allah yang sudah menciptakan seperti itu. Nah, itu yang disayangkan. Yang Rasulullah contohkan apa? Itu berdoa dan kemudian sholat gerhana. Ya, ada yang sudah pernah sholat gerhana di sini? Yang sudah pernah? Sering Pak. Oh, yang lihat doang tapi nggak sholat gerhana. Aduh. Mudah-mudahan. Tapi jadi 3 kali. Mudah-mudahan nanti Allah